Nah Ibu ya, jadi pertama, satu Bu, disunahkan mengakhiri sahur ya Bu. Ibu-ibu, ada nggak di sini yang penyakit diabetes darah tinggi? Ada yang makan obat nggak? Nggak ya, masih pada muda-muda cantik-cantik semua ya. Masya Allah ya. Kayaknya masih umur 20-an. Tahun berapa 20-annya ya? Tahun berapa Bu? 90-an. Tapi kayaknya nggak ada yang sakit diabetes darah tinggi ya. Nanti mungkin akan saya bahas nih, mungkin untuk orang tua atau suami, ada nggak yang suaminya sakit. Nah, jadi semua diatur, obatnya dirubah juga Bu, waktunya, cara makannya, jangan lupa ya. Jadi ibu mengakhiri sahur, kalau bisa 1 jam atau setengah jam sebelum imsak kita udah makan. Jadi jangan makan jam 2 malam, jam 1 malam gitu ya. Males bangun, kadang-kadang mahasiswa tuh suka males. Jam 1 dia udah makan, tidur, langsung subuh, kan pada males gitu ya. Saking ini ya, mungkin begadang atau apa. Nah, tapi kalau bisa dianjurkannya disunahkan mengakhiri sahur. Kenapa? Supaya gula darahnya nggak terlalu rendah ketika jam-jam 4, jam 5, jangan sampai hipoglikemia. Ya, gula darah di bawah 70. Itu kalau di bawah 70 harus berbuka supaya nanti oksigen ke otak dan ke jantung nggak kurang. Nah ini maknanya Bu, ya harus mengakhiri sahur. Jadi sahur itu di akhir-akhir supaya kita nggak terlalu lemas. Syukur alhamdulillah Bu, kita cuma 12 jam. Coba Bu, kalau Ibu main-main, saya pernah di Berlin, ya itu berapa jam ya? 18 jam puasa. Ya jadi lama banget Bu. Ya, jadi benar-benar kita bersyukur tiap tahun sama 12 jam. Coba nanti ada yang sampai 22 jam gitu ya. Tapi alhamdulillahnya nggak terus-terusan mereka berputar juga. Ada yang tahun ini 22 jam, ada yang tahun depannya misalnya 13 jam. Jadi muter ya. Nah, kemudian yang kedua menyegerakan berbuka ini ya Bu ya. Jadi Ibu menyegerakan berbuka. Jadi begini Bu, dalam Islam itu yang sepikiran kita, kalau berbuka kayaknya pahalanya makin banyak nih, justru salah ya. Justru yang benar itu mengikuti aturan yang Rasulullah aturkan. Bukan berarti jam 7 ntar aja jam 7 buka kan jadi 1 jam lebih banyak pahalanya, enggak ya. Justru dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Ini juga tadi mengurangi hipoglikemia tadi, jangan sampai gulanya rendah ya. Kemudian berdoa setelah saat berbuka ya, dan menjaga diri dari hal maksiat, membersamai Al-Quran ya Bu. Biasanya kita gimana Bu? Kan kata Rasulullah ya, sebaiknya kita kan menjaga adab ya, makan secukupnya, jangan makan terlalu kenyang, betul nggak Bu? Berhenti sebelum kenyang. Tapi kenyataannya Bu, nih di negara kita ya Bu ya, kenyataannya Indonesia makan lebih banyak saat Ramadan. Jadi bukannya turun berat badan, malah naik. Masya Allah ya Bu ya, jualan makin banyak. Nah, kenyataannya di Indonesia lebih banyak saat Ramadan nih, yang namanya kolak pisang, bala-bala, gorengan, ya makanan favorit saya lontong kacang ya, sama misalnya cendol, ya kan kata Rasulullah berbukalah dengan yang manis, bukan berarti semuanya manis-manis, ya misalnya kurma ya Bu ya. Nah ini Bu, kenyataannya kita begini Bu, memang sih seneng ya, tapi jangan balas dendam. Ya, jadi cukup menunya 1 manis kurma misalnya, atau Ibu pengen kolak pisang, udah 1 macam aja. Jangan semuanya manis, bolu coklat lah apa semua, nggak usah. Ya, supaya gula darah nggak. Bu, hati-hati ya Bu ya, kalau kita terlalu banyak menyajikan begini, nanti gula darah kita tiba-tiba naiknya tinggi sekali, sehingga insulin kita tidak mampu menetralisir, akibatnya nantinya lama-lama menjadi diabetes. Ya, terutama yang sakit gula juga hati-hati. Lonjakan terlalu banyak gula darah tinggi itu bisa menyebabkan komplikasi. Ya, jadi kita harus atur jangan terlalu banyak. Dehidrasi saat puasa. Apa itu dehidrasi? Kekurangan cairan. Kapan sih berapa banyak kita minum air putih Bu kalau normal? 8 gelas ya Bu ya, 2 liter. Tapi pada orang tua Bu, dia justru beda. Kalau di atas 60-65 justru jangan terlalu banyak, beda sama kita, karena komposisi lemak lebih banyak daripada air, sehingga sebaiknya dia minum 6-7 gelas saja. Jangan dipaksakan sama usianya sama kita. Yang harus makan 2 liter ya gitu, jangan. Minum 2 liter jangan. Tapi minumlah cukup, misalnya pada orang tua 6 atau 7 gelas, kalau kita 8-9 gelas ya, atau 10 gelas kalau yang sedang hamil
ya. Kalau yang menyusui 12 gelas, lebih banyak lagi. Jadi kalau biasanya Bu, kalau kita minumnya bagaimana Bu? Kalau minum air putih, bangun tidur 1 gelas. Jadi dibagi-bagi Bu ya. Jangan sampai Ibu minum 1 liter 1 teguk. Ya, kata Rasulullah minumnya gimana Bu? 3 kali tegukan ya, langsung ya, jangan langsung. 3 kali. Tegukan pertama, kedua gitu ya, dibagi-bagi ya. Dan hindari langsung 1 liter. Kenapa? Karena kalau 1 liter sel-sel otak kita nanti bisa bengkak, namanya hiponatremia, kurang cair, kurang natrium ya, bisa pingsan. Itu kejadian kalau orang maraton Bu, orang maraton misalnya aduh udah lelah banget, langsung 1 liter ternyata pingsan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan, cukup 1 gelas, nanti kira-kira jam 9 pagi 1 gelas lagi, habis makan 1 gelas, sore 1 gelas, mau tidur 1 gelas, jadi semuanya tuh 8 gelas dibagi-bagi ya Bu ya. Kalau Ramadan gimana nih Bu? Kalau Ramadan ada rumus 2-4-2 Bu. 2 pada saat iftar atau berbuka, 4 pada saat malam hari, dan 2 saat sahur. Ya, jadi 4 gelasnya boleh, misalnya sebelum tarawih, nanti tambah lagi sesudah tarawih gitu ya. Seperti itu. Lalu menambah asupan air dari makanan yang mengandung air Bu. Misalnya apa aja ya? Misalnya buah-buahan ya. Semangka, sup, salad, sayuran segar, mentimun, tomat itu banyak airnya ya. Lalu hindarilah minuman yang berkafein karena dapat menyebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi. Misalnya apa Bu? Kopi, teh, bersoda itu juga kurangi. Nah, siapa di sini yang sangat suka kali ngopi? Ada nggak? Nah, jadi kalau suka kopi Bu, coba Bu, yang tadinya mungkin kopinya segini ya, kalau bisa 1 cangkir aja, imut-imut. Ya, lalu waktunya jangan setelah makan malam atau makan besar. Jangan makan sahur langsung minum kopi. Makan iftar yang berbuka itu besar ya. Habis itu langsung minum kopi atau minum teh. Kalau bisa jangan. Kenapa? Karena dia menghambat penyerapan kalsium. Apalagi zat besi, vitamin, mineral hilang Bu. Kalau Ibu minum teh dan kopi. Jadi sebaiknya jauh dari itu. Misalnya Ibu kepengen banget nih sekali-sekali minum kopi ya. Nah, mungkin baiknya saat berbuka puasa sedikit. Ya, atau misalnya 2 jam setelah makan besar. Nah, ya, jadi jangan langsung setelah makan besar. Tapi kalau bisa Ibu jarangkan seminggu 2 kali aja. Coba deh pelan-pelan dikurangi ya Bu ya. Nah, kemudian kasih tahu juga bapak kita, suami kita Bu, karena biasanya tuh teh tawar, bude segini lagi teh tawarnya, ya, wah udah kayak makanan Padang, restoran Padang ya, teh tawar selalu disertasinya tuh teh tawar. Ibu jangan terkecoh ya dengan apa yang disajikan restoran, kita bisa minta, Mas air putih aja, air putih anget, kalau bisa jeruk anget juga lebih bagus, ya. Jadi justru kalau jeruk dia memperbaiki penyerapan kalsium, ya. Tapi kalau teh dan kopi menghambat penyerapan kalsium. Terutama ibunda-bunda kita yang usianya mau 50 tahun, lolita dan jelita. Apa itu jelita? Jelang 50 tahun. Ada nggak Bu yang jelang 50 tahun? Lolita, ada Bu kayak saya lolos 50 tahun? Nah, kalau lolita itu Bu, kalsiumnya sudah mulai menurun karena produksi estrogen kita menurun, namanya premenopause. Dan menopause, 12 bulan tidak haid berturut-turut namanya menopause. Pada saat menopause, hormon estrogen berkurang, kalsium juga akan turun. Makanya kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuli Juwaria mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga tahun ini kita semuanya lancar menjalankan ibadah puasa dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita.